Nah, kita lihat sama-sama. Coba kita sama. Saya berikan sebuah solusi bagaimana kita makan mie instan, ya. Tapi dengan cara yang sehat. Saya kenalkan sagu mie dari Warki. Ini sudah ada, ini sudah ada. Dan ini adalah mie satu-satunya dan pertama hasil penelitian BPPT yang betul-betul mie sehat. Kenapa mie sehat? Karena free gluten dan sebagainya. Saya akan bahas di belakang. Next, kita lanjut ya. Ini bagian penting poinnya tentang kenapa harus mie dari sagu. Ya, kita lihat sama-sama. Next. Nah ini, ya, dia akan kaya akan resisten start atau RS. Jadi dia di lambung itu, teman-teman, dicerna secara bertahap. Dengan demikian tidak membuat lonjakan gula, dan menariknya lagi dia juga nol karbo, betul-betul zero karbo. Non GMO artinya tidak ada chemical untuk chemical dari mulai pupuk, dari mulai perkawinan silang misalnya dengan menggunakan teknologi kimia dan teknologi modern dikawinkan antara pohon satu dengan pohon yang lain, juga enggak. Dia betul-betul alami. Tidak juga ada semprotan pestisida, sebab yang namanya Bapak Ibu, ini sagu rumbia ya. Yang namanya rumbia itu tumbuh liar. Ya, sekali lagi, rumbia tumbuh liar. Ya, sama-sama katakan dengan saya. Rumbia tumbuh liar. Jos ya? Oke ya. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu. Makanan ini berserat tinggi, ya. Ini keren banget. Makanan ini berserat tinggi. Keren ya. Jadi kalau Anda konsumsi ini, Anda sudah menghemat banyak tuh. Menghemat apa? Menghemat tentang serat. Jadi kalau Anda lupa makan buah dan sayur, udah punya makanan berserat ya. Ada prebiotiknya. Ya, ini keren banget ya. Bayangkan kalau kita sengaja makan prebiotik ya, teman-teman, tentu ada biaya khusus. Ini makan sarapan pagi, tetapi Anda juga dapat prebiotik di perut Anda. Mampu menurunkan indeks glikemik. Ya, ini keren. Jadi Anda jika punya masalah dengan glikemik yang tinggi dalam tubuh Anda, ini mampu menurunkan. Terus, teman-teman, aman bagi penderita autoimun dan diabetes serta anak autis. Anak saya Andre yang kedua itu punya autoimun sejak 2014, dia terdeteksi autoimun. Sejak itu pula dia udah nggak boleh lagi makan mie. Ya, sementara Bapak Ibu kalau kita makan mie dia kayaknya pengen gitu. Dia termaksa kompak, jarang makan mie. Jarang makan mie. Saya kalau makan mie paling ya di restoran tertentu gitu ya. Tapi kalau di rumah jarang banget makan mie instan. Udah gitu kalau buat saya pribadi ya, saya punya testimoni sendiri, ini pengalaman pribadi. Kalau saya sarapan pagi dengan mie biasa, terus terang, saya kalau hari ini langsung makan mie pagi-pagi, mie biasa ya, maksudnya bukan mie kita ya, saya langsung mual siangnya. Kalau nggak diganjel perut nggak enak, harus makan obat perendah asam lambung, terus harus tengkurap tidurnya, keluar keringat dingin dulu, baru sembuh. Ya kan, lama banget ya. Tapi menariknya, setelah saya konsumsi sagu mie sekarang, saya makan sagu mie itu satu hari betul-betul rata-rata 3 kali, rata-rata minimum 2 kali. Minimum pagi sama malam ya. Kalau siang kadang-kadang perlu ganti menu juga ya. Nah, saya buat macam tuh. Jadi mie goreng lah, jadi mie rebus biasa lah. Nah, tekniknya saya udah bikinin video aja tuh buat anak ya Anda ya. Nah, ini menarik teman-teman. Buat autoimun bagus, buat orang autis bagus. Kenapa anak autis nggak boleh makan mie? Karena gluten. Ini free gluten. Dan yang menarik buat Anda yang punya masalah dengan perut gendut ya, Anda konsumsi ini coba deh rutin. Perut Anda tiba-tiba kok agak kurusan sedikit perutnya, terutama perutnya ya, bukan badannya loh. Ya, seperti itu. Jadi perutnya tiba-tiba gitu ya, BAB-nya kok jadi gampang gitu. Terus kalau Anda yang punya diabetes malam-malam makan, jadi nggak merasa berdosa gitu teman-teman. Makan mie instan malam-malam, biasanya kita merasa bersalah, apalagi sarapan pagi ya. Kayaknya kita merasa berdosa banget tuh kalau makan mie instan. Udah tahu nggak sehat kita makan. Nah ini satu solusi. Kuliner teman-teman ya, sekali lagi kuliner ya, buat kita sendiri dulu terutama. Nah ini menarik. Terus aman untuk lambung, nyaman untuk penderita MAH dan tipes. Jadi kalau penderita tipes dilarang makan mie. Ya bisa pindah ke alam lain loh. Kalau misalnya orang tipes dikasih mie instan, bisa pindah ke alam lain. Dan menariknya mie ini enak banget buat orang tipes. Di perut rasa enak. Nah ini pengalaman pribadi ya. Saya kalau telat makan atau saya makan sambal, saya suka sambal, sementara saya punya penderita MA ya. Kalau saya makan sambal, terus tiba-tiba saya juga ngopi, kopi yang salah aja buat saya bermasalah. Ya saya jadi kopi yang asamnya rendah. Ketika saya makan salah, perut saya pasti nggak enak. Nah, ketika nggak enak itu lucunya, biasanya saya cari
obat pereda asam lambung. Dan kali ini kebalik, saya langsung bikin mie, teman-teman. Ini pasta ya, tapi saya nggak pakai cabai ya. Saya hanya kasih bumbu, kasih kecap, ya saya kasih saus sedikit lah ya. Saya kasih jeruk nipis, saya kasih penyedap rasa sedikit. Saya coba pakai totole ya, karena bumbunya sudah ada di dalam ya. Totole itu bagian mie blok, karena mie blok itu tanpa MSG. Jadi kan teman-teman, ternyata hanya hitungan beberapa, nggak 1 jam ya teman-teman. Menurut saya lagi enak lagi gitu. Nah ini boleh Anda coba, Anda coba. Bagi Anda Pritama ya, ini beneran banget ya. Ini mungkin ada juga banyak yang yang udah coba ya. Ada yang bilang udah ngiler tuh apa yang saya ucapkan. Ya ini kebetulan saya kemarin ada gangguan di lidah sedikit karena ada makanan yang saya gigit ternyata luka nih lidah saya. Jadi lidah saya yang kanan ini agak nyaman ya. Kita lanjut ya. Baik, ini kelebihannya dari mie kita ya. Dan mie ini saya kemas dengan dua kemasan itu. Pertama mie cup yang harganya memang agak premium ya, dan mie blok yang harganya terjangkau ya. Jadi Pak, apakah mie blok dengan mie cup sama isinya 100% sama? Sekali lagi 100% sama. Bedanya apa? Bedanya cupnya doang. Sama bumbunya dia terpisah ya. Seperti itu. Bahkan yang mie blok itu bumbunya non MSG, yang ini pakai MSG sedikit. Ya, oke, Jos. Siapa merasa manfaat dan mendapatkan solusi dari sarapan pagi Anda? Katakan saya. Baik, nah menariknya Bapak Ibu, ini sarapan pagi Anda sekeluarga dan membuat Anda sehat. Yang menarik buat anak-anak, ya sekali lagi buat anak-anak, teman-teman. Anak-anak tuh dilarang makan mie loh. Ini serius, anak-anak balita dilarang makan. Kalau pakai sabun mie silakan Anda kasih buat balita. Keren banget ya. Aman banget untuk lambungnya ya. Jos. Silakan Mas, taruh situ Mas. Ya, taruh di bawah aja Mas, apa? Ya, ya. Maklum teman-teman di sini semua makan siang pun jadi pakai online ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini aman untuk diri kita. Berarti teman-teman di luar sana juga banyak orang yang membutuhkan. Jos. Nah, sekarang teman-teman kita lihat lagi berikutnya ya. Teman-teman, ini bukan hal yang sepele ya. Ini jangan dianggap sepele tentang orang dewasa. Saya bicara tentang orang dewasa kali ya. Nah, suami istri, terutama bagi sang pria. Siapa di sini yang merasa pria tulen? Pria tulen. Saya gitu. Ada yang bilang saya gitu, ada yang bilang saya. Itu enggak tulen kalau yang bilang saya, itu enggak tulen ya. Ya bagian ini bercanda ya. Nah, teman-teman, tentang Mr. P hari ini kita bahas tentang Mr. P. Mr. P yang loyo ternyata bukan hanya buruk bagi kehidupan seksual Anda, itu hubungan suami istri Anda, tetapi ternyata ini adalah indikator tentang masalah di pembuluh darah kardiovaskuler. Makanya teman-teman, ini sebagai silent killer, 70% orang yang menderita ini bisa MPP. Apa itu MPP? Mati pelan-pelan ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Oleh karenanya teman-teman, jangan remehkan tentang Mr. P yang loyo. Jadi bukan hanya masalah hubungan suami istri, tetapi masalah tentang pembuluh darah Anda. Ini hasil penelitian dari University of Mississippi, Amerika Serikat. Oke, kita bahas lagi lebih jauh. 3 dari 7 penyebab perselingkuhan bahkan perceraian karena impotensi suami. Nah, ini masalah teman-teman. Tahukah Anda, akibat hubungan suami istri yang bermasalah, jadi korban adalah anak. Jadi teman-teman, bayangkan teman-teman, gara-gara hal sepele, gara-gara Mr. P yang nggak bisa terbang, ya kan? Anak jadi korban. Sayangilah keluarga Anda ya. Baik, nah teman-teman, bukan hanya itu teman-teman. 3 dari 7 penyebab perselingkuhan terjadi karena hal itu. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita harus perhatikan 3I. Perhatikan apa? 3I. Pertama, seberapa mudah Anda ereksi? Ya, sama-sama katakan, seberapa mudah saya ereksi. Ganti kata-kata mudah, seberapa mudah, ditambah kata-kata saya ya. Terus berapa lama waktu atau durasi? Berapa lama nih ya? Jangan-jangan cuma sebentaran gitu ya, bahaya ya. Dan yang ketiga, teman-teman, berapa keras Mr. P? Berapa keras Mr. P? Ya, baik. Nah, ada video yang lucu teman-teman. Besar, panjang, tapi kayak pisang, kayak apa, terong rebus katanya, ses gitu ya. Bahaya ya. Pak Amiruddin bilang tegak, tegap berdiri ya. Oke, seru ya. Nah, teman-teman, makanya teman-teman tentang hal ini ternyata
marketnya luar biasa. Sekali lagi saya bicara marketnya luar biasa. Teman-teman, yang namanya toys pun laku laris gara-gara berhubungan dengan itu. Tahu kan toys ya? Apa itu toys? Jangan tanya saya, ya, cari di Google. Saya nggak ngerti tentang toys ya. Nah, intinya toys aja laku gitu ya. Itu mereka cari solusi teman-teman. Nah, ini teman-teman bukan hanya solusi buat kita, tetapi solusi juga buat orang lain. Artinya apa? Prospek bisnis seperti itu. Oke? Solusinya gimana? Yuk, solusi sama-sama kita lihat. Jangan buru-buru minum obat kimia, sebab obat kimia ada efek samping ya. Kita kasih solusi dengan minuman yang keren ini, yaitu One Premium Coffee. Sekali lagi, kenapa kita bahas tentang kopi? Karena ini bukan kopi biasa. Yang alasan pertama, yuk sama-sama kan dengan saya. Alasan pertama, yuk lagi katakan katakan bersama-sama dengan saya. Alasan pertama ya. Alasan pertama adalah Indonesia, kalau kita ke rumah seseorang di budaya kita di Indonesia, kalau ke rumah seseorang, namu ditawarkan apa? Pak, Bu, mau teh atau kopi? Betul atau benar? Ya, betul atau benar ya. Nah, kebanyakan kita pilih kopi. Jadi enak banget nih marketnya ya. Yang kedua teman-teman, kopi itu suatu kebutuhan. Kalau pagi-pagi ngopi itu enak. Apalagi dicocol dengan dorongannya pisang goreng ala Pak Haji ya, Pak Haji Ahmad Rianto ya. Nah, ini bukan kopi biasa teman-teman. Kopi yang sudah ada ginsengnya, ada ekstrak biji semangkanya, ada guarana berry-nya, ada cordyceps-nya, ada asam laktatnya. Efeknya teman-teman, efek pertama meningkatkan stamina. Jadi, Anda merasa fit terus setelah Anda konsumsi rutin kopi ini. Dan menariknya kopi ini bisa dikonsumsi setiap hari. Ya, saran saya konsumsinya setengah saset aja. Ya, awal-awal kalau perlu 1/4 saset ya. Jadi 1 saset itu bisa dibagi untuk 4 hari. Sekali lagi buat teman-teman baru, 1 saset bisa dibagi 4 hari. Nanti kalau udah terbiasa, cukup minumnya 2 hari sekali setengah saset. Pak, mau saya 1 saset, terserah juga ya. Kenapa sih Pak Bapak melarang orang minum 1 saset? Saya bilang harganya premium, ya kan? Jadi Anda diajarkan menghemat dari saya ya. Ya kalau Anda minum 1 saset juga nggak apa-apa juga ya. Nah, tapi saran saya di awal-awal minum setengah saset atau 1/4 saset, paling tidak 1/3 saset. Karena di produk ini bagi orang-orang yang punya masalah kesehatan biasanya ada healing krisis dulu di awal. Healing krisis ini bersifat sementara, temporary. Kalau udah menyesuaikan, dia akan membuat tubuh kita lebih bugar, lebih fit, dan membuat si bagian Mr. P-nya bukan hanya keras, bukan hanya tahan lama, tetapi bisa mengubah pegangan hidup menjadi pandangan hidup. Bisa mengubah perjuangan hidup menjadi pandangan hidup. Ya, apa maksudnya? Tanyakan kepada orang-orang yang sudah dewasa, ya kan? Jelas ya? Oke, nah hebatnya lagi teman-teman, efek dari One Premium Coffee ini bisa menghilangkan stres, mengobati penyakit prostat, melancarkan aliran darah, mengatasi susah tidur, meningkatkan memori otak bagi Anda yang suka lupa tuh ya. Ini sangat baik. Bisa berfungsi untuk menurunkan berat badan, membersihkan darah, meningkatkan kadar oksigen. Makanya ada testimoni tuh. Ada teman-teman yang kemarin kena COVID, ternyata katanya minum kopi ini cepat fit badannya ya, karena oksigen di dalam darahnya bisa meningkat ya, memperbaiki biokimia, biomekanisme di tubuh, membantu kinerja jantung karena tadi yang berhubungan dengan pembuluh darah kardiovaskuler ya kan, terus bisa untuk terapi pengobatan diabetes. Dan ini ceritanya udah banyak nih, nanti ada testimoni lah dari teman-teman yang sudah pernah konsumsi ini. Ya, oke. Siapa yang merasa apa yang saya sampaikan ini sebuah solusi buat Anda, katakan saya. Jos ya, bagi wanita teman-teman, buat Anda para wanita juga, ini ternyata boleh dikonsumsi karena bisa pertama untuk masalah pembuluh darah. Jadi pria dan wanita. Kedua, dia bisa menghambat menopause dini ya. Terus yang ketiga, bisa juga ternyata bisa meningkatkan libido ya. Bisa menormalkan, maksudnya tidak meningkatkan ya, menormalkan. Bagi orang-orang usia tertentu kan bermasalah tuh dengan hal itu. Ini sangat membantu ya buat pria-pria dewasa, buat wanita-wanita dewasa ya. Tapi tentunya minumnya cukup setengah saset atau 1/4 saset atau setengah saset, rutin aja. Setengah saset
Kalau perlu sepertiga rutin. Jadi ini saya anjurkan minum konsumsi dengan cara yang jumlah nggak terlalu banyak. Agar apa? Agar Anda menghemat juga ya. Tapi manfaatnya maksimal. Jos, siapa yang merasa mendapatkan solusi dari One Premium Kopi ini? Katakan saya. Jos. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Yuk. Ya, kopinya sasetan Ibu. Nanti kita boleh tanya jawab setelah acara ya. Saya akan balas nanti chattingnya. Nah, saya kenalkan juga teman-teman sebuah solusi. Ya, saya berikan sebuah solusi tentang siapa sih para wanita yang ingin tetap awet muda. Semua angkat tangan ya kan. Nah, tentunya kalau buat pria biasanya kalau tentang kulit agak cuek. Sebetulnya diam-diam juga perhatiin ya cowok-cowok ya. Oh, wajah gue udah mulai ada keriputnya ya gitu ya. Seperti itulah. Kalau cowok biasanya nggak terlalu terbuka aja. Tapi bagi wanita biasanya masalah kulit itu sangat-sangat konsen, sangat-sangat satu hal yang penting. Setuju atau setuju? Setuju ya. Nah, buat ibu-ibu khususnya, tapi ini secara umum ya, bukan hanya buat ibu-ibu. Ini sebuah solusi buat kita. Anda tahu yang namanya sel di dalam tubuh kita itu kalau bagus, itu kandungan oksigennya, kandungan vitamin, mineral dan kawan-kawan itu lengkap. Kalau Anda perhatikan bayi yang baru lahir, bayi yang bukan bayi baru lahir ya, maksud saya bayi yang udah sekitar 6 bulan, 7 bulan, Anda mandikan. Ya, Anda mandikan, lalu Anda habis mandi, biasanya Anda kasih minyak kayu putih atau minyak telon, kan bisa gitu ya, kalau di budaya di Indonesia, ya kan, untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ketika dia tengkurap, Bapak Ibu, Anda perhatikan pantatnya bayi. Yuk, siapa yang pernah melihat bayi? Siapa yang pernah melihat bayi? Ya, siapa yang punya anak bayi? Nah, siapa yang pernah punya anak bayi? Siapa yang pernah jadi bayi yang terakhir? Nah, Anda lihat bayi yang baru lahir, yang 6 bulanan gitu, 6 bulan 7 bulan gitu, sedang lucu-lucunya ya. Ketika tengkurap, Anda lihat pantatnya. Ya. Pantatnya montok ya. Montok banget, lucu lagi ya, kan gemesin gitu, pengen cubit aja ya. Nah, coba Anda bayangkan pantat bayi Anda tepok pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng tepoknya dia nangis ya. Tepok pelan-pelan. Tahu nggak, Anda lepas, ketika Anda lepas, seng gitu ya, petang gitu lepas. Tahu nggak, pantat goyang-goyang, uang gitu ya. Uang goyang ya, pantatnya goyang-goyang. Kenapa? Karena selnya masih bagus, teman-teman. Ya, selnya oksigennya masih bagus, glutennya lengkap, bla bla bla. Makanya bayi itu kulitnya lucu banget, kulitnya halus banget. Itu kulit yang tersehat, ya kan? Karena glutennya, kolagennya masih banyak banget di dalam kulit. Nah, lama-lama kandungan kolagen, gluten di dalam kulit itu berkurang. Otomatis kulitnya bermasalah, bla bla bla. Oleh karenanya di usia tertentu, teman-teman, kalau Anda bayangkan Anda tengkurap, bayangkan Anda tengkurap, atau istri Anda tengkurap, atau Anda tengkurap dilihat istri Anda gitu ya. Terus Anda tengkurap dalam keadaan tidak pakai busana sama sekali ya. Terus ditepok pantat Anda, pak, bukannya goyang-goyang gitu ya, pak, gitu ya. Bercanda bagian ini ya. Nah, kenapa demikian? Karena udah nggak ada glutennya, teman-teman. Selnya nggak bagus lagi, teman-teman, nggak elastis lagi. Nah, kita perlu yang namanya gluten dari dalam. Nah, tapi kita perlu asupan gluten karena tubuh kita kurang. Gluten dan kolagen, ini fungsinya keren banget. Buat kulit, membuat kulit jadi elastis, menjadi halus, menjadi lembut, halus dan lembut, elastis, terus kenyal, teman-teman. Ya, karena tadi kandungan gluten dan kolagen ini jadi membuat si sel kulit itu bagus bentuknya. Sehingga kalau dia konsumsi terus-menerus, bagian mata terutama, teman-teman, makanya ada foto sini bagian mata after and before. Itu kalau Anda konsumsi selama 3 bulan akan hilang kerutannya, akan mengurang seperti itu. Nah, bukan hanya itu. Glukol itu juga mengandung selain kolagen dan glutathione, teman-teman, juga mengandung ekstrak buah anggur, ekstrak apel. Dan kandungannya ada 12 vitamin. Gila, 12 vitamin, teman. Ini lengkap banget. Dan ada 9 jenis mineral di dalam. Jadi kalau dikonsumsi terus-menerus, efeknya bagus banget buat tubuh kita, ya, buat pria maupun wanita. Jadi cantik dari dalam buat wanita. Kalau cowok jangan cantik ya. Kalau cowok nggak cantik, tampan lagi gitu ya. Bercanda bagian ini ya, teman-teman ya. Baik ya, Jos ya. Oke, siapa yang merasa ingin awet muda, katakan saya. Oke, ya, kita berikan solusi buat Anda, cantik dari dalam. Nah,
Lalu teman-teman, produk ini masih dalam proses produksi. Mudah-mudahan Agustus sudah ready ya, karena dari supplier bilangnya lagi proses produksi untuk lagi nunggu printingnya, ya kemasannya juga. Karena kita semua proses by legalitas ya, harus sesuai dengan POM. Baik, nah berikutnya saya akan kenalkan sekilas tentang IPOS. IPOS adalah sebuah perhiasan, tapi perhiasan ini bukan perhiasan biasa, tapi perhiasannya mengandung pendant, yang mengandung gelombang skala kuantum, gelombang skalar kuantum ya. Nah, gelombang ini ternyata mirip gelombang tubuh manusia, sehingga bisa melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan kawan-kawan. Dan menariknya, ini cantik bentuknya, jadi bisa jadi perhiasan. Tapi juga untuk kesehatan. Nah, ini sangat baik bagi Anda yang sudah punya orang tua yang ingin diberikan ini sangat cocok. Kenapa saya bilang demikian? Karena orang tua kalau Anda berikan suplemen biasanya belum tentu disiplin diminum. Sekali lagi belum tentu disiplin diminum. Kenapa? Mungkin dia bilang, oh ini produknya bagus, tapi anak saya belinya mahal, gitu kan. Akhirnya dia nggak makan suplemennya ya. Tujuan kita menyehatkan orang tua, tapi orang tua kita nggak makan. Tapi kalau Anda kasih IPOS itu dipakai, pasti dipakai. Anda bisa buktikan kalau udah dipakai rasanya lebih fit badan ya. Anda boleh buktikan ini betul-betul terasa, ada banyak testimoni yang sudah menggunakan ya. Ada dua ukuran, yang kecil dan yang besar, ada dua warna, gold dan silver. Oke, saya tidak bahas ini secara detail. Baik. Siapa yang mau tahu lebih jauh tentang produk kita? Katakan saya. Baik, kita lanjut ya. Produk kita hanya ada 4. Next. Inilah produk kita yang saya jelaskan barusan. Nah, teman-teman, bagaimana cara memperoleh produk ini? Nah, beruntung Anda diundang oleh teman Anda ya. Karena kita akan berikan solusi bagaimana Anda punya bisnis kuliner. Sekali lagi, bisnis kuliner, bisnis makanan yang berhubungan dengan kecantikan dan kesehatan, juga berhubungan dengan sarapan pagi Anda, makan siang Anda, dan makan malam Anda. Dan sekaligus Anda juga bisa makan. Saya sama-sama katakan, saya bisa makan, saya pun dapat income. Yuk, sama-sama katakan dengan saya. Saya dapat makan, saya pun dapat income. Ya, Anda boleh makan mie-nya, Anda boleh minum kopinya, Anda boleh minum glukojunya, Anda pun dapat income. Keren, Jos? Ya, Jos ya? Oke, sepakat dengan saya? Siapa yang merasa ini peluang buat saya? Katakan saya. Jos ya, mari kita lihat sama-sama.